Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini Rabu, 1 Desember 2021, kita memasuki pekan Advent yang pertama. Romo Haryanto PR dari Jakarta akan membawakan Injil dan renungan, serta bacaan 1 dan 2 akan dibawakan oleh Ibu Ilita Yong dari Bali, dan Mazmur Tanggapan akan dibawakan oleh Kak Nia dari Hong Kong. Dan Ibu Aryani Halim akan membawakan kisah orang kudus. Setelah renungan, marilah kita berdoa bersama-sama dengan Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid menambah semangat kami untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Orang kudus hari ini adalah Santo Adrianus dan Santa Natalia. Suami istri ini mati sebagai martir pada abad keempat di Nikomedia pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus Licinius. Adrianus adalah seorang perwira Romawi yang bertugas di Nikomedia. Ia belum dipermandikan, namun sudah beriman kepada Yesus. Sedangkan istrinya, Natalia, seorang Kristen yang saleh. Suatu ketika, Adrianus diperintahkan untuk mengejar, menangkap, dan menganiaya umat Kristen. Maklumlah, penguasa Romawi sangat benci kepada umat Kristen karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewa Romawi. Adrianus bingung. Ia sendiri pernah menyaksikan penganiayaan terhadap 23 orang Kristen. Hatinya tidak tahan karena ia merasa seiman dengan mereka. Terdorong oleh cintanya kepada orang-orang seiman, dengan berani ia berkata kepada para serdadu Romawi lainnya, "Tangkaplah dan siksalah juga aku, sebab aku sendiri pun orang Kristen." Ia rela menyerahkan diri untuk ditangkap dan digiring ke penjara. Mendengar peristiwa penangkapan Adrianus,
Natalia datang ke penjara untuk menemuinya. Kepada Adrianus, ia berkata, "Adrian, engkau diberkati Allah karena berani mengakui imanmu di hadapan orang-orang kafir. Sesungguhnya engkau telah menemukan harta kekayaan yang tidak diwariskan orang tuamu." Natalia meminta dengan sangat kepada Adrianus agar menguatkan juga hati teman-temannya di penjara. Selain itu, ia berusaha agar Adrianus mendapat pelajaran agama dan dibaptis di dalam penjara. Hal itu diketahui penjaga penjara, sehingga mulai saat itu ia tidak diizinkan lagi menemui suaminya di penjara. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia menyamar sebagai pemuda dan berhasil menemui Adrianus di penjara. Ia berpesan kepada Adrianus agar berdoa untuknya bila sudah berada di surga. Adrianus bersama orang-orang Kristen lainnya dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati itu disaksikan Natalia. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana anggota tubuh suaminya dicincang. Keinginannya untuk ikut serta terjun ke dalam bara api sungguh tidak terbendung ketika tubuh suaminya dilemparkan ke tengah jilatan api bersama martir-martir lainnya. Api kemudian padam karena sekonyong-konyong turun hujan lebat. Orang-orang Kristen mengumpulkan sisa-sisa jenazah dan memakamkan jenazah-jenazah itu dekat Argyropolis di pantai Bosporus, Turki. Natalia sendiri menyimpan tangan suaminya sebagai relikwi kudus. Ia tidak mau menetap di Nikomedia karena merasa terancam oleh penguasa Romawi yang kafir. Ia memutuskan untuk tinggal tidak jauh dari makam suaminya. Beberapa lama setelah ia berada di Argyropolis, ia pun wafat dengan damai dan dimakamkan dekat kubur Adrianus di antara para martir lainnya. Karena situasi kematiannya, ia dimasukkan dalam bilangan para martir. Adrianus adalah martir populer waktu itu dan dijadikan pelindung para serdadu. Ia juga sering dimintai perlindungannya apabila terjadi wabah penyakit. Bacaan pertama. Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur yang tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, "Sesungguhnya
inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku. Seumur hidupku, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya. Salam berkah dari Hong Kong, sahabat-sahabat We Read Traveling with Jesus. Di awal bulan Desember ini, apapun keadaanmu saat ini, bersyukurlah selalu selagi mulut bisa berucap, berdoalah selalu selagi tangan bisa berkata, dan berharaplah selalu karena Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan yang kita alami. Mari kita sama-sama merenungkan Injil suci hari ini yang diambil dari Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu, melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk menyenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil."
Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat yang terkasih, saya awali renungan ini dengan sebuah kesaksian hidup. Namanya Mbak El. Dia adalah seorang pekerja migran di Hong Kong yang juga melayani di gereja sebagai fotografer. Sebagai pekerja migran, hari Minggu adalah kesempatan untuk berlibur. Wow! Tidak sedikit dari teman-temannya menggunakan hari Minggu untuk ke PT alias part-time. Lumayanlah buat tambahan isi dompet. Tapi tidak bagi Mbak El, dia tetap ke gereja. Baginya, Sunday is my day off for Jesus. Hari Minggu adalah hari libur untuk Tuhan Yesus. Saya terlibat di kegiatan gereja, itu Tuhan tidak mengurangi rezeki saya, begitu katanya. Ada-ada saja cara Tuhan yang sesuatu banget. Bahkan ada bonusnya loh. Sekolah anak-anaknya di Indonesia dicukupkan. Majikan yang sudah lama dia bekerja di situ begitu mengasihinya. Bukan berarti gini, melayani di gereja bukan tanpa onak dan duri. Tapi Mbak El itu selalu tersenyum, melewati semua badai dengan rasa syukur. Karena Tuhan Yesus baik, selalu melawati hatinya. Para sahabat yang terkasih, tema besar Injil pada hari ini adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan melipat gandakan roti. Mari kita berduk in altum atau bertolak lebih ke dalam, menelusuri pesan Injil hari ini untuk dijadikan kompas di sekolah kehidupan kita. Pertama, bersama Yesus pasti semua bisa, benar kan? Sekurang-kurangnya dari kesaksian yang barusan saya hidangkan untuk kita semua. Mari kita tengok apa kata Injil. Ketika Yesus menyelusuri pantai Galilea dan kemudian ke bukit, waduh banyak orang sakit di situ. Yesus tahu kemana arah perahu pelayanannya. Orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan yang lama dinanti-nantikan itulah yang kemudian membawa penyembuhan. Tidak hanya penyembuhan fisik loh, tetapi lebih daripada itu, penyembuhan secara rohani. Injil mencatat mereka memuliakan Allah. Bisa jadi orang-orang sakit ini sudah cari ke sana kemari untuk disembuhkan, namun pintu penyembuhan itu seolah-olah sudah tertutup. Mereka kecewa, bahkan putus asa. Tetapi ketika Yesus datang, segalanya berubah 360 derajat loh. Di hadapan kaki Tuhan, mereka mengalami penyembuhan. Yesus menyelusuri relung-relung hati kita ketika sakit penyakit menggerogoti. Kadang-kadang sebagai manusia ya kita putus asa, putus harapan. Bahkan tidak sering kita ambil jalur pintas. Namun Tuhan tahu apa yang kita mau. Karena itu dia selalu datang. Maka benar apa yang dikatakan oleh seorang teolog dari Jesuit namanya Karl Rahner. Dia berkata demikian, segala sesuatu datang dan pergi. Hanya Tuhan yang datang terus. Dia tak pernah pergi dariku. God will make a way where there seems to be no way. Tuhan itu selalu membuka jalan loh. Ketika segalanya ya sudah tertutup, tidak punya jalan. Nah yang paling utama, saudara dan saudariku yang terkasih, datanglah dan percaya kepada Tuhan. Ya seperti lagu di masa Advent ini. Oh datanglah Immanuel,
tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Iman itu sebenarnya sih sederhana saja. Yang ribet itu penafsirannya. Kedua, bersama Yesus segala sesuatu dicukupkan. Injil berkisah, saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Wow, hati yang berbelas kasih itu selalu terbuka. Itulah hati Yesus yang Maha Kudus. Namun sabar dulu. Tuhan tidak ingin seperti ahli nujum saja, langsung kirim semua roti dari surga. Dia tahu loh, ada roti-roti di antara para murid. Maka dia meminta para murid untuk mencari. Walau para murid berkata, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapati roti untuk menyenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Para murid dirundung tanya penuh mustahil. Namun pada Tuhan tetap ada harapan, selalu ada kepastian. Tak pertama-tama lahir dari kuat kuasanya, tetapi tetap tertuju pada roti yang dipunyai para murid. Tuhan bertolak dari apa yang ada pada tangan kita. Dari yang kecil, sederhana, yang mungkin tidak diperhitungkan oleh yang lain, yang dimiliki para murid, dibuat Tuhan jadi besar dan mendatangkan manfaat bagi sekian banyak jumlah orang. Ibarat pepatah loh, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, seringkali ada yang sungguh-sungguh berkelimpahan dan bertimbun roti dalam artian apa saja. Tapi sayangnya, roti-roti itu, saudara dan saudariku yang terkasih, sekian tenggelam erat dan tertahan hanya pada tangan sendiri, alias pelit loh. Mujizat itu tidak semata-mata langsung dari Tuhan. Tentu Tuhan yang punya karena kuasa ada pada Dia. Tapi Tuhan juga mengajak kita untuk berpeduli seperti yang sudah Tuhan tunjukkan. Bahkan Dia sendiri rela mati bagi kita. Dia tidak sendiri, tetapi Dia bekerja sama dengan kita dalam diri para murid. Allah saja peduli loh. Maka Injil hari ini menantang saya dan kita semua untuk mempunyai hati yang berbelas kasih seperti yang sudah ditunjukkan oleh Kristus. Ketiga, bersama Yesus selalu ada bonus. Wow, bonus apa? Nah, Tuhan membuka mata kita itu selalu bersinar ya. Artinya, waduh, begitu besar kasih Tuhan. Mulut kita itu selalu terbuka karena decak kagum. Wow, tangan kita itu selalu dibuatnya terbuka. Dan langkah kaki kita itu ringan loh. Karena haleluya adalah nyanyian bagi orang-orang yang berpengharapan pada jalan Tuhan. Kemudian potongan-potongan roti yang dikumpulkan 7 bakul penuh. Karena itu, kalau saya dan kita semua bersolidar atau berbagi dengan sesama dalam pelayanan, apapun pelayanan itu, entah itu sebagai pastor, sebagai umat, atau sebagai orang-orang dalam, ya khususnya di mana kita tinggal, maka jangan kaget, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan itu beri bonus. Ketika engkau berbagi pada saat yang bersamaan, bonus sudah disiapkan oleh Tuhan. Bonus apa? Ya kesehatan. Kaget, waduh Tuhan beri kesehatan. Bonus usia. Bonus pertemanan yang mungkin sebelumnya sedikit. Wah, karena sering berbagi, banyak orang datang kepada kita seperti semut saja. Dan masih banyak bonus-bonus yang lainnya. Inilah saudara dan saudariku yang terkasih. Bersama Yesus pasti itu semua bisa. Bersama Yesus segala sesuatu itu selalu dicukupkannya. Dan bersama Yesus selalu ada bonus dalam perjalanan hidup ini.
Bahagia kan menjadi orang Katolik, punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah tidur. Dia selalu menjawab di kerinduan hati kita, yang selalu menyelusuri hati yang gundah gulana, itu kemudian diubahnya menjadi hati yang dipulihkan. Tentu waktu ada pada Tuhan. Yang paling utama khususnya di masa Advent ini bukan soal masa penantian saja, saudara dan saudariku yang terkasih, tetapi masa pemulihan dan solidaritas. Agar kita itu punya hati seperti Tuhan Yesus, hati yang berbelas kasih. Akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, apapun pergumulan, suka duka perjalanan hidup kita, saya ingin mengutip apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Lakukan hal-hal kecil, tetapi dengan cinta yang besar, maka itu akan jadi berkat. Karena itu mari, masa Advent adalah sebuah kesempatan pemulihan kehidupan yang baru, solidaritas semakin banyak memberi, maka rahmat Tuhan dilimpahkan untuk kita. Karena itu, apapun pelayanan kita, tugas dan tanggung jawab kita di saat-saat seperti ini adalah kita bersama-sama di perahu kehidupan ini. Ada banyak ombak, ada angin tentu, dan begitu banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa masalah kita punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Karena itu jangan tunda-tunda lagi untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan.
Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sejahtera selalu buat kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Nia Christine, saya ada di Hong Kong. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ambil bagian dalam pelayanan di We Read with Jesus. Juga saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama. Semoga dengan pelayanan kita yang sederhana ini menjadi berkat banyak orang. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Sukses selalu dan semakin berkembang. Salam dari Hong Kong. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wereadtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.